Hello everyone, let me introduce myself. My name is Juwita Maharani with NPM 25412061, majoring in accounting. Di video kali ini, kita akan membahas dua konsep penting yang menjadi dasar dalam memahami cara kerja pasar, yaitu perilaku konsumen dan perilaku produsen. Materi ini diambil dari buku Pengantar Ekonomi Mikro, karya N. Gregory Mankiw, terbitan dari Salemba 4. Kedua konsep ini menjelaskan bagaimana individu dan perusahaan mengambil keputusan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan perilaku konsumen. Menurut Mankiw, konsumen adalah individu atau rumah tangga yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Tujuan utama seorang konsumen adalah memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari pendapatan yang terbatas. Setiap hari, konsumen dihadapkan pada berbagai pilihan. Mau beli barang apa, dalam jumlah berapa, dan kapan waktu terbaik untuk membelinya. Namun, keputusan ini tidak bisa diambil sembarangan. Ada dua faktor utama yang selalu dipertimbangkan. Yang pertama, faktor preferensi ataupun selera, yaitu kesukaan dan prioritas setiap individu terhadap suatu barang. Misalnya, ada orang yang lebih suka membeli kopi dibanding teh, ataupun memilih pakaian branded dibanding produk lokal. Yang kedua, batas anggaran, yaitu keterbatasan pendapatan yang dimiliki. Karena uang kita tidak terbatas, maka setiap keputusan membeli harus disesuaikan dengan kemampuan finansial. Dari kombinasi dua hal ini, selera dan anggaran, konsumen akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memberikan kepuasan tertinggi. Contohnya, bayangkan seorang mahasiswa yang memiliki uang 100.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Ia harus memilih antara membeli makanan enak di luar kampus atau makan sederhana tapi bisa menonton film bersama teman-teman. Pilihan yang diambil mencerminkan cara konsumen memaksimalkan kepuasan dari sumber daya yang terbatas. Pengaruh harga dan pendapatan. Perilaku konsumen sangat dipengaruhi oleh harga barang, pendapatan, serta harga barang lain seperti barang pengganti dan barang pelengkap. Jika harga barang naik, konsumen cenderung membeli lebih dikit. Jika pendapatan naik, konsumen bisa membeli lebih banyak barang. Jika harga barang pengganti turun, maka permintaan terhadap barang aslinya bisa berkurang. Contoh lainnya, saat harga BBM naik, biaya transportasi ikut meningkat. Konsumen mungkin memilih menggunakan kendaraan umum atau berhemat dalam konsumsi lain. Inilah yang disebut efek substitusi dan efek pendapatan. Dua konsep penting yang menjelaskan bagaimana konsumen menyesuaikan pilihan ketika harga berubah. Rasionalitas konsumen. Menurut Mankiw, konsumen dianggap rasional. Artinya, mereka membandingkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan, lalu memilih yang memberikan nilai yang paling terbaik. Dan dalam ekonomi, kepuasan ini diukur dengan utilitas. Semakin tinggi utilitas, semakin puas juga seorang konsumen. Namun, dalam dunia nyata, konsumen tidak selalu rasional sempurna. Kadang, keputusan dipengaruhi oleh emosi, tren, ataupun pengaruh sosial. Mankiw menegaskan bahwa memahami perilaku konsumen tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang psikologi ekonomi. Bagaimana manusia benar-benar membuat keputusan di pasar. Sekarang kita beralih ke sisi lain dari pasar, yaitu produsen. Jika konsumen berperan sebagai pembeli, maka produsen adalah pihak yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen, atau biasa disebut penjual. Menurut Mankiw, produsen menggunakan input seperti tenaga kerja, modal,
tanah, dan teknologi untuk menghasilkan output berupa barang ataupun jasa. Tujuan utama produsen adalah memaksimalkan keuntungan. Untuk mencapai tujuan itu, produsen harus membuat beberapa keputusan penting. Di antaranya, yang pertama, berapa banyak barang yang akan diproduksi. Kedua, berapa banyak tenaga kerja dan bahan baku yang digunakan. Ketiga, teknologi atau metode produksi apa yang paling efisien. Contohnya, pabrik roti harus memutuskan berapa banyak roti yang dipanggang setiap hari. Jika mereka memproduksi terlalu banyak, sebagian bisa tidak laku dan menjadi rugi. Namun, jika terlalu sedikit, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat lebih banyak keuntungan. Disinilah pentingnya analisis ekonomi untuk menemukan jumlah produksi yang paling efisien. Biaya produksi dan efisiensi. Menkyu menjelaskan bahwa produsen selalu berhadapan dengan biaya produksi, yaitu semua pengeluaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang. Biaya ini bisa berupa biaya tetap, seperti sewa tempat atau mesin, biaya variabel, seperti gaji pekerja dan bahan baku. Produsen akan terus menambah produksi selama keuntungan tambahan lebih besar daripada biaya tambahan. Namun, ketika biaya tambahan sudah lebih tinggi, produksi akan dihentikan agar tidak terjadinya kerugian. Selain itu, teknologi produksi juga berperan penting loh. Dengan teknologi yang lebih baik, produsen bisa menghasilkan lebih banyak dan biayanya menjadi lebih rendah. Contohnya, penggunaan mesin otomatis di pabrik atau aplikasi digital dalam usaha kecil bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih hubungan konsumen dan produsen. Konsumen menciptakan permintaan, sementara produsen menciptakan penawaran. Keduanya bertemu di pasar dan membentuk harga keseimbangan, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contohnya, dalam pasar buah, jika harga apel terlalu tinggi, pembeli akan berkurang, dan penjual akan mempunyai stok yang berlebih. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, pembeli akan banyak, tapi juga penjual enggan untuk menjual karena tidak menutup biaya produksi. Akhirnya, harga akan menyesuaikan sampai tercapai keseimbangan baru. Interaksi antara konsumen dan produsen inilah yang dapat menciptakan mekanisme pasar, sistem alami yang mengatur aliran barang, jasa, dan uang dalam perekonomian. Ketika kondisi ekonomi berubah, misalnya terjadi krisis, inflasi, atau kemajuan teknologi, perilaku konsumen atau produsen juga ikut berubah. Konsumen bisa mengubah pola konsumsi, beralih ke barang yang lebih murah ataupun menunda pembelian. Produsen bisa menyesuaikan produksi, mencari cara menekan biaya, atau berinovasi agar tetap kompetitif. Perubahan ini menunjukkan bahwa pasar bersifat dinamis dan keseimbangan harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Sebagai kesimpulan, perilaku konsumen menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan untuk membeli barang dan jasa guna memaksimalkan kepuasan dari pendapatan yang terbatas. Perilaku produsen menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien demi memaksimalkan keuntungan. Keduanya saling berkaitan bertemu di pasar untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan. Dengan memahami perilaku konsumen dan produsen, kita jadi tahu bahwa setiap keputusan ekonomi, sekecil apapun, mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.
Ketika kita membeli, menjual, ataupun berproduksi, kita semua ikut berperan dalam menggerakkan roda ekonomi. Thank you for watching. Semoga penjelasan kali ini dapat membantu kamu memahami bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi dalam suatu pasar, serta bagaimana keputusan mereka membentuk suatu harga dan keseimbangan ekonomi.